Oke, Bung Rocky, terakhir, apakah kalau Ciil masih hidup dia percaya ijazahnya palsu, apa ijazah Jokowi palsu apa enggak? Kita asik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di Republik ini. Walaupun sekarang yang kuasai politik kita itu ada para demagog gitu, yang ngomong berbunga-bunga tapi tanpa pengetahuan sejarah intelektual. Karena Sultan Syahrir menginginkan manusia politik itu adalah manusia yang menghormati dignitas, dignity itu, bukan mengkultuskan seseorang. Oleh karena itu saya pikir akal sehat kita perlu dikedepankan. Jangan kita mengklaim diri kita seorang intelektual, tapi kita tidak menggunakan akal sehat kita melihat perbedaan-perbedaan di sana sini. Ini ada data ini, bahwa kompositnya naik segala macam ini Pak. Lalu orang bertanya mungkin hari ini, do you speak financial market? Yes, I do speak financial market. But do you speak social justice? Belum tentu semua. Pertanyaan ini saya ajukan ke foto sebelah kanan, bukan ke foto sebelah kiri yang nggak bisa jawab pasti. Jadi saya tetap tidak akan mengubah cara saya mengkritik. Kalau bilang Rocky Gerung nggak sopan dalam berpolitik, nggak, sopan santun itu bahasa tubuh. Pikiran tidak boleh ada sopan santun. Makasih. Oke, tepuk tangan. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan dengarkan kuliah akal sehat dari Profesor Akal Sehat Rocky Gerung yang selalu kritis dan tajam meskipun di depan Luhut Panjaitan dan para loyalis Prabowo. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Kita banyak tokoh-tokoh ini tidak menggunakan akal sehat kita. Dalam konteks geopolitik sekarang ini, dunia yang tidak makin jelas. Kita lihat perseteruan Kamboja dengan Thailand yang begitu sampai perang-perangan, tembak-tembakan. Kita masih asik tidak menggunakan akal sehat kita. Eloklah kita semua berkomentar bagaimana membuat ini supaya terwujud dengan baik. Tidak membuat pemikiran-pemikiran untuk membuat negeri ini jadi terpecah belah. Kita asik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di Republik ini. Apa sih ijazah itu? Saya pun nggak tahu ijazah saya di mana saya taruh. Dan saya pikir tidak relevan. Yang paling relevan itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini. Oleh karena itu saya pikir akal sehat kita perlu dikedepankan. Jangan kita mengklaim diri kita seorang intelektual, tapi kita tidak menggunakan akal sehat kita melihat perbedaan-perbedaan di sana sini. Kata akal sehat itu saya pakai sampai sekarang. Satu waktu, ini kebiasaan Pak Syahrir ya, kalau udah malam dia nggak bisa tidur, dia telepon saya, Rob, ngobrol yuk. Biasanya di Peacock, di Hilton, karena Peacock tutup jam 3 pagi nih. Jadi di dalam konteks anak-anak Imada sebetulnya tuh, yang slogannya waktu itu buku pesta dan cinta tuh. Dan sampai sekarang saya kira Pandu terusin itu secara lebih radikal. Buku pesta dan cinta. Itu kenikmatan saya. Jadi saya, Dede, Tovan, Ican itu jadi grup untuk bicara banyak hal, kadangkala sangat satiris tetapi selalu ada basis intelektual. Dan itu yang menerangkan beda antara percakapan politik pada waktu itu sebelum reformasi bahkan dan yang sekarang itu. Dulu ada paper yang ditulis secara rutin oleh David Jenkins, judulnya apa dulu dia, Soeharto and His General. Nah, kerjaan saya sama Pak Syahrir, kita koran dari Sydney Morning Herald ya, saya terjemahin itu. Terus ini saya bocorin juga ini karena udah passé, udah 30 tahun lalu. Terjemahin ke bahasa Indonesia, belum ada WA group, kita fotokopi diam-diam, terus kita masukin itu ke kotak-kotak pos yang ada di Menteng dengan ide subversi intelektual supaya orang ngerti bahwa Presiden Soeharto punya problem, yang ulas itu adalah seorang jurnalis internasional dan itu harus diketahui oleh masyarakat Indonesia tuh. Nah, seringkali
Kita diam-diam itu tiba-tiba pagi-pagi ribut segala macam sampai di kampus sudah ada fotokopi diperbanyak. Soeharto and his general. Orang kasih ini rok ini hebat nih. Dia nggak tahu sih yang terjemahin tuh. Pak Syahrir mensponsori perbanyakan itu. Yes, Pandu. Jadi saya belajar sebetulnya bagaimana data itu bisa menjadi alat subversi. Jelas data itu. Ini ada data ini bahwa komposisinya naik segala macam ini Pak. Kalau orang bertanya mungkin hari ini, do you speak financial market? Yes, I do speak financial market. But do you speak social justice? Belum tentu semua. Pertanyaan ini saya ajukan ke foto sebelah kanan ya. Bukan ke foto sebelah kiri yang nggak bisa jawab pasti. Jadi sekali lagi, politik diasuh oleh pertengkaran akademis. Betul tadi Dedek terangkan, kita kesulitan untuk membandingkan mana yang disebut cara berpikir libertarian dan mana yang liberal. Pada waktu itu orang samain aja libertarian, liberal. Padahal liberal itu kiri kalau di Eropa, di Amerika. I am liberal, artinya saya pro Partai Demokrat. Yang idenya social justice. Saya libertarian, saya pasti Republikan. Gitu. Karena saya pro market. Nah, Ciil berupaya untuk lihat keseimbangan itu. Karena dia memilih untuk menerangkan ekonomi Indonesia, junto ekonomi dunia dengan perspektif political ekonomi. Gak mungkin seorang political ekonomi itu berkantor di Chicago itu. Belakangan memang Pandu belajar di situ tuh. Makanya dia jadi libertarian di dalam rasionalitas ekonomi. Tetapi social justice itu adalah ungkapan manusia untuk menghasilkan keadilan yang betul-betul otentik. Ide pertama waktu itu, coba kita lihat apa koneksi intelektual antara pada waktu itu orang tokoh libertarian itu dalam filosofi namanya Robert Nozick gitu, minimal state analysis itu. Lalu tokoh liberalnya adalah John Rawls tadi yang mempromosikan semacam sosialisme Amerika itu, punya political liberalism itu, yang bahkan kalau selama semua kabinet Demokrat di Amerika itu, Clinton, Obama segala macam itu bahkan dibuat film. Kalau lu nggak ngerti, call John Rawls, kan ada filmnya itu tuh. Nah sekarang tahu nih John siapa yang ada di Indonesia tuh. Itu Bu Kartini tahu nggak tuh? Apa? Soal single malt Bu Kartini boleh kan? Bu Kartini cuman dikit-dikit aja. Tapi Bu Kartini biasanya kalau dia capek dia pergi tidur tuh ya. Tinggal bajingan-bajingan yang ada di situ, ngoceh tentang apa aja. Jadi ada kenikmatan. Jadi saya bayangkan enak banget kan pada waktu itu. Padahal itu kekuasaan, ujung dari kekuasaan Pak Harto tuh. Tetapi kebebasan untuk mengucapkan sesuatu tuh nggak ada batasnya tuh. Jadi bayangkan misalnya itu seluruh TV nasional itu dikuasai Ciil. Dari Indosiar pagi sampai malam RCTI, temanya cuma satu, apa namanya, deregulasi. Karena itu ini saya kira yang teman-teman mesti ingat juga itu Pak Syahrir sangat kuat di dalam urgensi untuk menghasilkan pedagog, pendidik itu. Ya, walaupun sekarang yang kuasai politik kita itu ada para demagog gitu, yang ngomong berbunga-bunga tapi tanpa pengetahuan sejarah intellectual history itu. Nah kita coba bangun itu. Mahasiswanya kita batasi 30 orang, harus S1 supaya langsung bisa masuk dalam perdebatan ide. Dan sekolah itu bertahan kira-kira 3-4 kali itu, lalu dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap ini nggak ada pakem ini dalam kurikulum pendidikan. Waktu itu saya di Menteri Pendidikan panggil saya bilang, ini sekolah ilmu sosial ini apa? Universitas atau kursus atau apa? Saya bilang ya namanya sekolah udah. Tetapi bayangkan misalnya di dalam kuliah 6 bulan itu hanya ada 3 mata kuliah diajarin, 1 filosofi, 1 political economy, 1 sejarah intelektual, termasuk sejarah intelektual negeri. Yang ngajar itu ada Profesor Darmin Nasution, Ibu Mary Pangestu mengajar di situ, Dr. Ignaz Kleiden, Daniel Dakidai, Salim Said.
Arif Budiman tuh. Jadi bayangkan 30 mahasiswa, pengajarnya 15 orang PhD. Rasio itu bingung orang. Sekolah gratis, sebelum sekolah makan dulu, diskusi terus. Jadi bayangkan ide Pak Syahrir adalah pendidikan. Saya ingin sekali Pak Prabowo mengerti bahwa negeri ini didesain dengan sejarah intelektual yang panjang tuh. Kemarin beliau bikin kesalahan presiden itu, menyamakan PSI dengan Partai Sosialis Indonesia. Salah keterangan Pak Presiden. Saya sebutkan aja, saya sudah sebutkan ke wartawan. Dan buat saya hal itu secara jujur mesti kita katakan. Karena presiden adalah kepala negara, akan di-quote nanti bahwa Partai Sosialis Indonesia anak cucunya membangun Partai Solidaritas Indonesia, itu gak salah. Secara genealogi salah, secara value juga salah. Partai Sosialis Indonesia tidak pernah disingkat sebagai PSI, mesti diucapkan secara lengkap. Partai Sosialis Indonesia dibangun oleh Sultan Syahrir. Ide itu juga ada pada Ciil tuh. Karena Sultan Syahrir menginginkan manusia politik itu adalah manusia yang menghormati dignitas, dignity itu, bukan mengkultuskan seseorang. Saya kira penting ini supaya bagaimanapun Pak Prabowo juga teman diskusi saya, tetapi sesuatu yang salah secara akademis mesti kita benerin tuh. Jadi itu yang saya sebut persahabatan. Nah, Partai Indonesia Baru itu waktu pemilu berapa? 2010 ya? 2008 ikut dalam pemilu tuh. 2004 udah ikut. 2004 ikut dalam pemilu dan menang di satu TPS di depan rumah Khatib Basri. Yang milih itu adalah dosen-dosen UI, di situ ada rumah Pak Doro Jatun, di situ ada rumah adiknya Pak Prabowo itu. Jadi Partai Indonesia Baru itu menang di satu TPS di Menteng, itu aja. Waktu kita evaluasi, Ciil cuma nih biasa aja lerok. Kita nggak mau menang, kita cuma mau uji sudah cukup nggak IQ bangsa ini untuk masuk di dalam politik pikiran. Ya. Dan itu adalah semacam ujian sejarah. Rok, izin. Nih Jenderal Luhut tadi bisikin gua. Coba kau tengok, kenapa Partai Sosialis Indonesia kok dekat dengan konglomerat? Ini paradok kali gitu ya. Coba lu bisa jelasin nggak? Ya, Partai Sosialis Indonesia dekat dengan konglomerat setelah partai itu berjalan. Kan pendiri-pendirinya ada Pak Sudarpo, ada ayah dari Ibu Mari Pangestu, Pak Panglai Kim juga adalah anggota Partai Sosialis Indonesia. Memang pada waktu itu nggak ada mesti pakai kartu anggota, siapapun yang punya otak dianggap sebagai dan bisa bahasa Inggris gitu. Jadi PSI itu semacam subkultur. Sekarang subkultur aja. Dan PSI tidak pernah menyerah tuh. Dibubarkan oleh Bung Karno, PSI bilang silakan bubarkan, tapi ide kami tidak bisa dibubarkan. Jadi the power of ideas itu yang akhirnya melanjut. Kalau saya tanya mana anggota PSI, separuh dari kabinet sekarang itu berpikir secara PSI. Pasti. Karena Kalau otak. Kalau Fadlizon Apa? Kalau Fadlizon PSI juga nggak? Oh, Fadlizon PSI in optima forma dia. Fadlizon. Ya dia orang Minang udah pasti PSI lah. Jadi keadaan itu tuh, dan saya tetap bertumpu dengan Ciil karena berkali-kali kita debat, kadang-kadang Ciil marah pada saya terus kalau enggak, saya mau berbeda pendapat tuh. Lu memang dari awal tuh mau menentang pikiran gue, enggak. Kita berdiskusi tuh. Jadi diskusi itu adalah modal kita untuk menghidupkan harapan itu. Dan diskusi yang paling keras didasarkan pada keinginan untuk menghasilkan kesimpulan yang paling bersih itu. Dan itu yang disebut oleh Tom Paine dalam satu kutipannya, apa dia sebut ya, di dalam buku itu dia sebut the more harder the conflict, the more glorious the result, the more glorious the triumph. Semakin keras oposisi konflik itu, semakin bagus hasilnya tuh buat negeri ini. Jadi saya tetap tidak akan mengubah cara saya mengkritik.
Kalau bilang Rocky Gerung nggak sopan dalam berpolitik, nggak, sopan santun itu bahasa tubuh. Pikiran tidak boleh ada sopan santun. Makasih. Oke, tepuk tangan. Dan ini jenderal yang membedakan Pak Sudrajat Djimanono dengan Rocky Gerung. Tadi Pak Derajat ketika mau sinis dia bilang, mohon maaf saya mau sinis sedikit, ya kan. Kalau Rocky itu dengan terbuka dia bilang saya pasti sinis gitu kan, dan saya bahagia lakukan sinis ini kan. Itu bedanya. Oke, Bung Rocky, terakhir, apakah kalau Ciil masih hidup dia percaya ijazahnya palsu, apa ijazah Jokowi palsu apa enggak? Biar nggak lapar kita, Prof. Satu waktu saya temenin Pak Syahrir tuh seminar tuh, terus bicara soal ekonomi dengan Pak Ciputra. Terus kata Pak Cil, ya Pak Ciputra sih pengusaha, saya dosen itu kan. Jadi bagaimana? Kan dosen lebih mulia gitu, kata Pak Ciputra tuh. Terus kata Cil, gini aja Pak Ciputra, seluruh saham Pak Ciputra saya ambil, ijazah harus saya Pak Ciputra yang ambil. Jadi bagi Cil udah selesai, sekolah udah selesai, maka dia masuk di dalam wilayah baru, yaitu memperjuangkan justice itu. Dan itu yang saya suka ingat kalau Pak Cil pulang dari luar negeri, pasti bukunya banyak. Dan dia undang pertama kali milih buku 5. Oke. Satu waktu dia pulang, dia bawa buku, dia kasih ke saya. Ini lu mesti baca nih, Rob. Judulnya Economics Doesn't Lie. Economics Doesn't Lies. Ilmu ekonomi tidak pernah berbohong. Terus saya tambahin, iya gue tahu itu, tetapi Minister of Economy does. Ekonomi nggak berbohong, tapi Menteri Ekonomi berbohong kan? Wah, itu ada benernya juga loh, Rob. Jadi itulah keadaan yang memungkinkan kita begitu tajam berdebat, tetapi selalu ada yang indah, yaitu mengerti bahwa ini adalah diskusi, ini adalah adu argumen itu. Jadi produce argumen, kendalikan sentimen, kan itu keinginan kita sebetulnya. Ingin juga kita jadikan semacam tagline dari kabinet ini, produce argumen, meminimalkan sentimen. Dan kita tahu bahwa tadi Pak Lut menerangkan ada soal dunia juga, dan kita terkoneksi di situ tuh, gagal tarif dan kekerasan ada di mana-mana. Itu juga yang membuat kita percaya bahwa Indonesia sebetulnya bisa keluar dari situ, karena kita punya naluri untuk menghasilkan justice tuh, karena kita adalah negara yang pernah dijajah tuh. Dan saya berhitung bahwa kelihatannya akan ada perang dunia itu. Satu waktu saya diskusi dengan Pak Prabowo menerangkan tentang keadaan, karena itu mesti ada ya food estate. Saya kira pada waktu itu, kira-kira dia belum jadi presiden dia diskusi di tempat saya, Pak Prabowo mampir sebentar, bahwa kelihatannya akan ada perang. Karena itu mesti ada persiapan logistik. Sangat mungkin food estate itu juga di dalam perencanaan itu tuh. Dan memang kalau kita baca data itu, PBB sebagai penjamin perdamaian dunia. Bayangin, PBB penjamin perdamaian dunia. Kita semua store uang di situ supaya ada perdamaian. Berapa anggaran perdamaian dunia PBB? Mungkin 6 miliar dolar itu. Bandingkan dengan seluruh anggaran military industrial complex, 1000 kali lipat. Jadi secara statistik mudah kita duga bahwa kalau anggaran perdamaian PBB 1/1000 dari anggaran persiapan militer seluruh dunia, kompleks industri militer itu pasti satu waktu akan meledak. Si vis pacem parabellum. Siapa yang ingin damai siap-siap untuk berperang. Jadi sekali lagi ini percakapan yang enak. Mungkin nanti Yayasan Perikapas Perikapas Indonesia, Yayasan PKI ini akan membuat kurikulum-kurikulum yang isinya adalah upaya menyelamatkan negeri ini dengan akal sehat. Jadi Syahrir 3 kali sarapan pagi, dan itu namanya makan pagi bergizi. Makasih.